Video slideshow semacam ini memang sangat mudah dibuat ya teman-teman, dan ini adalah target luar negeri. Jadi auto cuan sangat banyak ya, karena target luar negeri itu nilai iklannya sangat tinggi. Namun konten semacam ini sangat rawan terkena konten berulang ya teman-teman, jadi gagal monetisasi. Tapi di sana ada tips dan triks agar kita bisa lolos monetisasi hanya dengan video seperti ini. Bagaimana caranya? Simak terus video kali ini ya teman-teman. Jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham. Nah, kemarin ceritanya saya sudah membahas tentang channel ini ya teman-teman. Saya membahas bagaimana potensinya, bahkan sampai rekomendasi cara membuat video seperti ini sudah saya sarankan di video tersebut. Untuk teman-teman yang belum melihatnya, teman-teman bisa melihat di link yang ada di atas ini ya. Nanti linknya insya Allah juga akan saya taruh di deskripsi. Oke teman-teman, langsung saja. Kemarin ternyata ketika saya membuat video itu banyak sekali yang tertarik ya teman-teman. Akan tetapi di situ banyak yang komen ya teman-teman. Ada yang komen, "Loh Bang, video slideshow kan tidak bisa dimonetisasi, kan terkena konten berulang, bla 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 dan sebagainya itu ya." Kalian bisa baca sendiri komen-komennya. Nah, memang benar teman-teman. Konten yang menggunakan sistem seperti ini, apalagi tanpa suara dan tanpa muka, yang kelihatan hanya slideshow gambar-gambar, ini memang termasuk konten berulang ya teman-teman, dan tidak bisa dimonetisasi. Akan tetapi ada caranya ya teman-teman, bagaimana untuk bisa memonet konten-konten seperti ini. Karena channel yang membahas konten seperti ini sudah sangat banyak ya teman-teman, dan buktinya ada iklan yang tampil di sana. Dan bukti lain juga, mereka masih rutin upload teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa memang channel ini bisa dimonetisasi ya teman-teman. Nah, untuk tips yang pertama, kita memberikan voice over atau suara kita sendiri ya teman-teman dalam video tersebut. Misalkan dalam video ini ya teman-teman, countries got independence from different countries. Nah, di awal sebelum video ini di slideshow, sebelum gambarnya berjalan ini ya teman-teman, nah kalian pakai suara kalian sendiri, kalian ngomong pakai bahasa Inggris teman-teman. Countries got independence from different countries. Seperti itu ya teman-teman. Mengapa kita harus memasukkan narasi suara kita voice over ini? Karena nanti ketika peninjauan monetisasi, YouTube itu perlu memverifikasi data diri kita ya teman-teman. Nah, salah satu cara untuk memverifikasi jika tidak ada wajah yang tampil dalam channel tersebut adalah dengan suara teman-teman. Kalau sudah tidak ada wajah, kemudian tidak ada suara, kemudian kontennya itu hanya berulang-ulang saja, nah maka itu sudah dipastikan akan ditolak monetisasi ya teman-teman, karena termasuk konten berulang. Nah, selain di awal, teman-teman juga bisa memberikan narasi di akhir ya teman-teman. Seperti ketika ini gambar slideshow-nya sudah selesai, kalian katakan kepada penonton, "Thank you for watching this video. See you on next video." Nah, misalkan seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir ya kalau nggak bisa bahasa Inggris, karena ya kita ngomong sebisanya saja teman-teman. Nggak perlu terlalu perfect. Sudahlah, yang penting kita buat channel dulu, kita buat video sebaik mungkin. Nanti ke depannya itu pasti akan membaik ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa cara membacanya, nah misalkan seperti ini ya, ini countries atau countries, bacanya bagaimana? Nah, akan saya kasih tunjuk teman-teman. Kalian buka saja Google Translate ya di Google. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan teks yang ada di sini. Misalkan kalian ingin mengeja ini ya, countries got independence. Nah, kita tulis di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sudah menulis ini. Nah, di sini ada icon ini ya teman-teman, speaker dengarkan. Nah, kita klik saja. Countries got independence. Nah, di situ sudah ada kata-katanya ya teman-teman, sudah dieja oleh Google. Nah, itu adalah cara bacanya. Kita tinggal ikuti saja teman-teman. Kemudian tips yang kedua adalah gunakan foto-foto yang bebas copyright teman-teman. Misalkan ini ya teman-teman, coldest place from different countries, tempat terdingin dari berbagai negara. Nah, ini kan ada tempat lokasi-lokasi ya teman-teman. Nah, ini gunakan yang bebas dari copyright teman-teman. Caranya bagaimana untuk mencari yang bebas copyright? Kita ke Google. Misalkan di sini kita klik nama kota ya teman-teman, misalkan New York. Nah, di sini kita klik gambar teman-teman. Di alat ini kita klik teman-teman. Di
di hak penggunaan ini kita pilih yang lisensi Creative Commons ya teman-teman. Nah, yang lisensi Creative Commons ini ada 3 ini ya teman-teman. Nah, ini yang bisa kita pakai dan ini tanpa copyright teman-teman. Nah, selain dengan cara ini, teman-teman juga bisa mencari gambar-gambar yang ada di Canva, kemudian Pixabay, kemudian di Pexel juga bisa teman-teman. Yang gambar-gambar itu bebas copyright. Akan tetapi jika terpaksa teman-teman tidak ada, maksudnya tidak ada gambar yang tidak copyright, misalnya ini tadi ya teman-teman, kalau kita klik yang Creative Commons itu yang muncul cuma 3 ya. Misalkan kita tidak tertarik dan kita terpaksa menggunakan yang ada copyright-nya ini, nah itu nggak apa-apa ya teman-teman, akan tetapi kita edit dulu sedikit. Misalkan kita edit kecerahannya ini kita tambah atau mungkin kita gelapkan sedikit. Nah, seperti itu ya. Saya kira kalian sudah bisa lah ya untuk edit-edit sedikit seperti itu. Di galeri bawaan HP pun biasanya ada ya teman-teman, cara untuk mengedit seperti itu. Nah, sebenarnya gambar ini tidak rawan terkena konten berulang ya teman-teman. Maksudnya walaupun gambarnya itu menggunakan hak cipta, tapi biasanya itu masih dianggap fair use atau pemakaian wajar. Akan tetapi, jika gambar tersebut terlalu banyak dipakai di internet, nah itulah teman-teman yang menyebabkan konten kita itu terkena konten berulang. Misalkan kita mempunyai foto Ka'bah ya teman-teman. Nah, foto Ka'bah yang kita pakai itu di YouTube sudah dipakai oleh jutaan orang misalnya. Nah, ketika seperti itu, nah kita kan pakai foto Ka'bah lagi nih. Nah, kalau seperti itu, maka kita akan terkena konten berulang teman-teman. Karena foto Ka'bah ini sudah dipakai oleh jutaan orang dan kita memakai lagi, kayak terkesan mengulang gitu loh teman-teman. Nah, itu adalah maksudnya konten berulang. Terus konten berulang itu juga biasanya adalah konten-konten yang tidak bermanfaat teman-teman. Maksudnya adalah tidak memiliki nilai. Kalau konten-konten seperti ini kan masih memiliki nilai ya teman-teman untuk share informasi. Seperti itu teman-teman. Jadi usahakan menggunakan foto yang tidak copyright ya. Kalau ada yang copyright ya kalian harus edit-edit dulu. Dan usahakan fotonya itu jangan yang sudah banyak dipakai oleh akun-akun YouTube lainnya. Kemudian tips yang ketiga adalah gunakan format yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, maksudnya format itu seperti apa? Nah, misalkan video ini. Nah, ini kan di atas yang di kolom bendera ini dia kan pakai segi 5 ya, teman-teman. Nah, di sini misalkan di sini segi 5. Nanti di sini kita pakai kotak, teman-teman. Terus di sini segi 6 dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian untuk animasinya biasanya di awal ini ada animasinya masuk, teman-teman. Bisa fade atau pop dan lain sebagainya itu. Nah, itu kita ganti-ganti, teman-teman, setiap video ya. Jadi, usahakan satu format itu maksimal untuk 10 video lah. Misalkan kita menggunakan 10 video dengan format yang sama, itu saya rasa masih nggak apa-apa teman-teman. Akan tetapi jika kalian punya 60 video seperti ini atau lebih, kemudian semuanya itu formatnya sama, maka itu akan rawan terkena konten berulang ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sangat penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang membuat channel seperti ini. Jangan sampai kalian sudah capek-capek membuat channel 3 bulan upload setiap hari, kemudian ketika saat pengajuan monetisasi kalian ditolak hanya karena konten berulang. Yang paling penting sebenarnya adalah tips yang pertama ya teman-teman, di mana kita menggunakan voice over atau suara kita pribadi. Oke ya teman-teman, seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga juga kalian sukses, sehat, serta bahagia selalu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar seperti biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.